Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 06 SAKP 010 ingin mempresentasikan materi Sistem Pengendalian Manajemen pada PT Kereta Api Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Vina Ratnasari. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Widyanika Lestari dan rekan saya Delvita Wishandri. Selanjutnya materi yang dibahas, yang pertama latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga analisis kondisi nyata perusahaan, yang keempat sistem pengendalian manajemen, yang kelima kerangka konseptual, dan yang keenam kesimpulan. Materi yang pertama yaitu latar belakang. Sistem pengendalian manajemen sangat penting bagi pertumbuhan perusahaan. Tanpa sistem yang baik, perusahaan cenderung gagal. Setiap perusahaan memiliki sistem operasional yang berbeda, tetapi semakin baik sistem manajemen, semakin cepat perusahaan berkembang. Sebaliknya, sistem manajemen yang buruk menghambat perkembangan dan daya saing perusahaan, termasuk PT Kereta Api Indonesia, sebuah BUMN di bidang transportasi. PT Kereta Api Indonesia perlu meningkatkan peran satuan pengawasan internal untuk menunjang profesionalitasnya. Sistem pengelolaan dan pengendalian di PT KAI dilakukan secara tertib, terkendali, efisien, dan efektif, sehingga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan kemungkinan organisasi mencapai tujuannya. Sistem ini juga memastikan manajemen keuangan yang andal, melindungi aset perusahaan, dan mendorong kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Materi yang kedua yaitu profil perusahaan. PT Kereta Api Indonesia atau disingkat dengan PT KAI adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki produk utama berupa layanan transportasi umum dengan kereta api. Adapun layanan yang disediakan PT Kereta Api Indonesia mencakup angkutan, penumpang, dan barang. PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi untuk memberikan layanan terbaik bagi para pengguna layanannya. Adapun sekarang PT KAI sudah memiliki sejumlah anak perusahaan yakni KAI Servis, KAI Bandara, KAI Komuter, KAI Wisata, KAI Logistik, dan KAI Properti. Masing-masing anak perusahaan memiliki fokus layanan yang berbeda-beda, misalnya saja KAI Logistik. Anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia berfokus pada layanan angkutan penumpang. KAI Logistik atau disingkat dengan KALOG memiliki produk berupa layanan kurir dan logistik yang memungkinkan pelanggan untuk mengirimkan barang. Selanjutnya ada visi misi PT KAI. Visi PT KAI menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Dan misi PT KAI yang pertama untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan para pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai 10 dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu analisis kondisi nyata perusahaan. Yang pertama, penganggaran dan keuangan. Ada pendapatan, biaya, laba, dan realisasi. Dan yang kedua, perencanaan strategis dan operasional, yaitu analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengukuran. Ada pelaksanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi kerja, yaitu penilaian kinerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada definisi. Sistem pengendalian manajemen berperan penting dalam memastikan bahwa organisasi mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien dan efektif. Ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan mengoptimalkan sumber daya. Selain itu, sistem pengendalian manajemen juga berperan dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi. Selanjutnya ada kerangka konseptual.
Kerangka konseptual sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah landasan atau struktur dasar yang digunakan dalam proses perencanaan dan pengendalian manajemen dalam sebuah organisasi. Gambaran dan pelaksanaan kerangka konseptual sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. 1. Perencanaan manajemen. 2. Pelaksanaan. 3. Pengorganisasian. 4. Pengendalian manajemen. Definisi fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi sistem pengendalian manajemen merujuk pada upaya organisasi untuk mengawasi, mengukur, dan mengendalikan kinerja dan aktivitas yang berkaitan dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Elemen dalam fungsi sistem pengendalian manajemen. 1. Ada perencanaan atau planning. 2. Ada pengukuran. Yang 3. Ada evaluasi. Yang 4. Tindakan perbaikan. Yang 5. Umpan balik. Dan yang terakhir ada pengawasan. Selanjutnya ada komunikasi dan revisi perbaikan atau review and improvement. Kesimpulan. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa PT Kereta Api Indonesia Persero atau PT KAI merupakan sistem pengendalian manajemen untuk memastikan pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian manajemen PT KAI terdiri dari 4 tahap utama, yaitu perencanaan manajemen, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat penting bagi PT KAI untuk mencapai tujuannya. Penerapan SPM yang efektif dapat meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.